di mana jumlah dari petugas yang ada di Puskeswan Prambanan itu mediknya 1 orang dan paramediknya 2 orang. Kalau yang ini adalah populasi target di Gunung Kidul. Kita menyasar untuk 2 kecamatan, Gedang Sari dan Kecamatan Patuk. Untuk Gedang Sari itu Serut dan Desa Serut dan Sampang. Kemudian untuk Kecamatan Patuk itu Desa Ngoro-oro dan Terban. Dan ini adalah jumlah populasinya. Kemudian di mana petugas penanggung jawab dari Kecamatan Serut itu adalah Puskeswan Melipar, di mana jumlah petugasnya berjumlah mediknya 3 orang, kemudian paramediknya 1 orang. Kalau untuk Puskeswan untuk Kecamatan Patuk sendiri, penanggung jawabnya adalah Puskeswan Patuk dengan jumlah medik yang kami dapat info bahwa tidak ada medik di sana, yang ada cuma paramedik 1 orang. Kemudian ini untuk sumber daya yang kita perlukan nanti untuk di lapangan. Dilanjutkan aja. Kemudian ini sumber daya yang kita tanyakan pada dinas tapi ini jumlah secara keseluruhan, jumlah SDM yang ada di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman. Tetapi kemarin kita koordinasi dengan Dinas Gunung Kidul bahwa untuk antrak ini ada 9 tim, di mana 1 tim itu terdiri atas 3 orang, yaitu recorder, terus kemudian yang nyuntik dan yang megangin ya kalau nggak salah ya. Nanti mohon dikoreksi kalau misalnya saya salah ya, Bapak Ibu. Kemudian tim di Sleman itu ada 8 orang, di mana 1 tim terdiri dari 4 orang. Dan ini adalah SDM yang ada, dan ini perkiraan kami yang hasil dari rapat internal kami dengan asumsi bahwa yang ada di petugas yang ada di Gunung Kidul dari medik, paramedik vet dan paramedik inseminator itu berjumlah 81 untuk Gunung Kidul dan Sleman sebanyak 55. Dan kami mentargetkan karena kemarin jumlah vaksinasi yang diberikan untuk Kabupaten Gunung Kidul sebesar 2.600-an, kemudian untuk Sleman sebanyak 1.600-an. Jadi kami mentargetkan untuk target hewan sapi itu sebanyak untuk Gunung Kidul 2.200, kemudian Sleman sebesar 1.395. Di mana dengan asumsi kami dengan petugas sejumlah 81 yang ada di Gunung Kidul itu sebanyak 1 ekor sebanyak 1 hari itu 1 petugas itu sejumlah 30 ekor per orang. Kalau untuk Sleman dengan asumsinya juga sekitar 30 ekor per orang. Nanti ini mohon dikoreksi kalau misalnya itu kalau enggak nanti kita diskusikan bersama. Kemudian rencana pelaksanaan akan dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2022, di mana mulainya kita ke lapangan itu hari Rabu, yang pada tanggal 2-nya kita akan melakukan scoping dulu. Jadi mungkin scoping dan pemetaan dari target-target yang hendak dicapai. Dan kemudian kita menggali permasalahan apa yang ada di lapangan terkait vaksinasi yang telah dilakukan. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin selanjutnya nanti akan ditambahkan dari AIASP mengenai skema yang ada di AIASP. Ya, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eli. Suara saya terdengar? Terdengar Pak Halo. Joko? Iya, Ya, terdengar Pak kasih. Joko. Oke.
Ya, nyambung yang disampaikan Mbak Eli tadi, kami dari ISP mau bisa mengupdate sedikit, Mbak. Mungkin yang perlu kita pastikan dulu adalah jumlah ininya, Mbak, jumlah vaksinator yang akan terlibat, berapa Habis nggak? berapa orang, kemudian juga kan targetnya tadi yang Mbak Eli sampaikan kan sudah jelas ya 2.200 dan 1.300 sekian itu. Kemudian target per orangnya berapa orang yang dibutuhkan sehingga kita bisa tentukan waktunya. Tadi kami belum jelas itu. Kemudian apa yang bisa ISP support untuk kegiatan ini? Yang pertama kita sebenarnya lebih menekankan selain vaksinasi juga KIE. Jadi harapannya nanti petugas itu bukan selain melakukan vaksinasi juga melakukan KIE. Dan untuk ini kita akan support untuk printing KIE-nya. Jadi kami akan bantu cetak bahan KIE. Ini bahannya dari Kementan. Terima kasih sudah di-share. Kemudian kita juga kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan vaksinasi seperti APD ya. APD ini apron ya, bukan APD astronot untuk flu burung itu, tapi APD lebih ke apron yang plastik aja. Kemudian juga needle, barangkali nanti kita juga bisa support meskipun jumlahnya terbatas. Dan untuk pelaksanaan kegiatan, kita akan support dengan transport lokal. Jadi transport lokal ini kita mengikuti standar yaitu 150.000 per orang per hari. Nah, nanti untuk mekanisme transport ini biasanya kita akan ada absen per hari, dan juga ada declaration form. Jadi karena memang IHSP ini untuk kegiatan yang diimplementasikan oleh Didi Global. Didi Global ini perusahaan, jadi kami harus subject to PPh 21, Mbak. Jadi untuk transport ini juga nanti akan dikenain pajak dan akan semua petugas itu harus mengisi declaration form. Kemudian nanti setelah ini beres semua akan dikirim via transfer ke rekening masing-masing. Dan ini karena kegiatan ini tanggal 3 sampai 5, minggu berikutnya itu full libur, mungkin baru akan bisa diproses itu setelah Lebaran sekitar tanggal-tanggal 22 barangkali. Karena kami juga tim admin ini libur minggu ke-8 sampai 12, dan juga ada beberapa yang ambil libur tambahan di minggu ke-15 sampai antara 15 sampai 20 ini. Jadi mungkin tanggal 22 ini baru bisa kita proses untuk lebih lanjutnya. Itu mungkin dari kami, Mbak Eli dan Bapak Ibu semua, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, matur suwun Pak Joko. Mungkin ada tanggapan dari dinas, terutama yang ini ya, target lokasi dan target SDM yang dikerahkan. Mungkin dari Sleman dulu atau dari Gunung Kidul dulu mungkin, Bu Retno atau Pak Nanang. Terima kasih. Kami dari Sleman ya, yang kami hormati dari AIHSP, Pak Arif dan teman-teman dari Ditkeswan dan teman-teman dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY dan teman-teman dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul. Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas atensi dari teman-teman di Kementerian Pertanian untuk pengendalian penanganan kasus antrak yang ada di Gayam Harjo, Sleman. Terkait dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Eli, kemarin siang saya kira ada beberapa diskusi begitu yang mungkin belum
terekam untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan. Ya, jadi kalau tadi disampaikan target yang pertama ya, untuk SDM kami, kami estimasi petugas kami adalah sekitar 58 orang. 58 orang. Kemudian untuk tim kami tetap 8 orang ya. Jadi nanti di dalam satu tim itu nanti ada yang terdiri misalnya dari 6 atau paling enggak 6 orang. Ya, 6 orang. Karena pengalaman kami kemarin pada saat pelaksanaan di vaksinasi pertama itu tentu saja untuk mempercepat kegiatan begitu, itu dibutuhkan dalam satu tim itu ada tim untuk eksekutor sendiri termasuk anamnesa, kemudian tim dari untuk vaksin ya, artinya mengambil vaksin dan lain sebagainya, kemudian ada yang disinfeksi, kemudian juga ada recorder. Ya, kemudian ditambah nanti ada 1-2 orang yang memang membantu untuk pelaksanaan vaksin ini. Karena kalau kami lihat ya, di pelaksanaan pertama itu, kalau kami lihat di pelaksanaan pertama itu memang ada beberapa sarana prasarana yang harus dibawa oleh tim, apakah itu vaksin, kemudian peralatan untuk vaksinasinya, kemudian obat-obatan yang mendukung pelaksanaan vaksinasi itu yang juga harus kami siapkan untuk sampai di lokasi dan melakukan vaksinasi. Kemudian yang harus mungkin kami sampaikan, karena pada saat pelaksanaan besok itu masih di dalam suasana bulan puasa, sehingga mohon maaf kami di Sleman mungkin tidak bisa memaksimalkan tenaga teman-teman kami itu untuk full sepenuhnya dalam hal pelaksanaan yang di lapangan. Itu yang perlu kami garis bawahi. Kemudian untuk target itu mengingat kondisi topografi yang ada di wilayah Gayam Harjo, kemudian juga terkait dengan aktivitas masyarakat yang ada di sana, maksudnya peternak begitu, yang mungkin juga tidak semudah pada saat kita menghubungi atau meminta untuk dilakukan vaksinasi. Maka kemarin kalau tidak keliru untuk target dari Kabupaten Sleman itu kalau angkanya 1.350 itu adalah target selama pelaksanaan kegiatan untuk 3 hari tersebut. Untuk 3 hari tersebut. Kemudian tadi kami lengkapi satu tim bisa ada yang 6, ada yang 7 orang. Ini mengingat untuk mempercepat ketugasan yang ada di pada saat pelaksanaan, karena kalau nanti harus anamnesa, kemudian melakukan vaksinasi, restrain, kemudian ada desinfeksi, kemudian yang lain itu memerlukan waktu yang cukup banyak ya, sehingga banyak menguras energi dari teman-teman kami yang ada di tim tersebut ya, sehingga kami memang perbanyak satu tim itu anggotanya cukup banyak karena untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di Gayam Harjo. Kemudian untuk pelaksanaannya karena memang di sejak awal itu kita menetapkan untuk lokasi pengobatan, maksudnya kita ring 1 yang di daerah terpapar itu di sebagian Kalinongko Kidul dan sebagian Kalinongko Lor itu pada tanggal 13 Maret sudah kita obati.
dan itu nanti akan kita vaksin pada periode tanggal 3 sampai tanggal 5. Kemudian pada tanggal 19 Maret kita lakukan vaksinasi pada beberapa daerah yang menurut versi kami masih berada pada daerah aman, zona kuning dalam satu wilayah Gayam Harjo. Jadi nanti untuk pelaksanaan 3 hari itu tanggal 3 sampai 5 fokus kami nanti adalah menyelesaikan vaksinasi di Kelurahan Gayam Harjo. Itu. Sementara itu mungkin yang dapat kami sampaikan dari Sleman, mungkin nanti ada kekurangan, nanti bisa kami tambahkan. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Nggih, matur suwun Pak. Nyun sewu Bapak, dari sampai sekarang itu stok vaksinasinya masih berapa nggih? Dari maksudnya kan udah ada yang kepake yang dari bantuan pusat. Kalau sekarang posisi vaksinnya ada berapa dosis kalau sekarang? Kalau sampai hari ini? 324 ya. Sekitar 1.236. 1.236. 1.326. Sisa vaksin dan vaksin. Sisa vaksinnya ya. Sampai hari ini nggih? Tadi targetnya nyun sewu Pak 1.350 untuk 3 hari. Sebentar Dok. Nggih. Di 1395 untuk targetnya. Kemudian untuk sisa vaksin 1236 nih. Tapi itu dosis sapi Dok itu nih. Karena nanti tidak menutup kemungkinan pada saat nanti kita keliling nanti ketemu domba atau kambing juga seperti pas pelaksanaan kemarin pada tanggal 19 Maret. Targetnya tadi 1.300 nggih Pak? 1.350 nggih? Bentar. 1395. 1395 untuk ini ya. 3 hari nggih? Iya. Pak udah benar belum menempatkan ternak-ternaknya gitu. Terus ada si peternak bilang 1395. Iya. Oke. Yeah. SDM-nya berarti 58 ya, Pak? Iya, 558. Misal kalau untuk Gunung Kidul? Poinnya satu kan, kemungkinan dia menjawab ya. Terus yang kedua. Iya, Dr. Eli. Dari Gunung Kidul. Untuk Gunung Kidul mendukung acara vaksinasi massal besok untuk tanggal 3-4 yang benar April dokter, tidak Maret karena Maret sudah lewat. Tadi di PowerPoint disebutkan Maret. Saya belum bisa move on dari Maret, Bu. Ini masih belum bisa move on, Bu, dari Maret, Bu. Segera Lebaran soalnya. Seperti itu. Jadi selama 3 hari itu kami akan fokus di Kelurahan Serut. Di Kelurahan Serut. Jadi
kemarin kita sudah melaksanakan pengobatan di Dusun Kayoman dan Wangon oleh UPT Puskeswan Lipar itu total sebanyak 959 ekor, baik itu sapi maupun kambing. Iya. Kemudian kita sudah selama 2 hari ini, Senin, Selasa kemarin, kita sudah melaksanakan juga vaksinasi antraks karena sudah jarak 2 minggu dari pengobatan untuk wilayah Dusun Kayoman dan juga Dusun Wangun. Total yang sudah kita vaksinasi sebanyak 388 ekor. 338 ekor. Nah, kemudian 338. Kemudian serut itu terdiri dari 7 dusun. Kita masih ada 7 dusun yang lain yang ada di sekitarnya. Sebetulnya untuk Kayoman itu, Dusun Kayoman sendiri itu dibatasi oleh 2 wilayah Gunung Kidul dan 2 wilayah dari Sleman. Seperti Iya. itu. Jadi ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk 5 dusun yang lain, ini yang insya Allah akan kami jadwalkan di 3, 4, 5 yang akan datang itu. Di minggu yang akan datang, minggu depan. Itu ada Dusun Serut, ada Dusun Dawung, ada Dusun Rejosari, ada Dusun Ngelingkong, dan ada Dusun Karangpadang. Nah, apabila satu kelurahan Serut itu kita vaksin semuanya, maka target populasi serut saja itu sudah 2.488, di mana yang 338 sudah kita laksanakan. Gitu. Jadi nanti tinggal Yang saya Bu yang udah kevaksin berapa? 338. 338 gitu. Di PowerPoint ada, itu kan ada yang Iya. divaksin, ada yang TV Oh, yang itu tadi ya. tidak Iya, divaksin. iya. Karena apa? Iya. Kita yang habis IB, kemudian bunting, dan umur belum mencukupi, belum mencapai, itu tidak kita vaksinasi. Iya. Itu. Jadi 3, 4, 5 nanti kita jadwalkan, jadwal nanti menyusul, kemudian sisa vaksin yang ada di kita, yang dikirim baru bulan Maret kemarin itu 1.000 dosis, 5 botol itu 1.000 dosis. Kemudian yang utuh di kita itu ada 3 botol, kemudian 600 dosis. Kemudian yang sudah bukaan itu kita pakai terlebih dahulu, lanjut kemarin itu sisa Februari kemarin di Jati, Candirejo. Itu kita pakai, itu kalau diasumsikan sisanya separuh kan berarti 100 dosis per botol. Kenapa kok botolnya banyak yang dibuka? Karena timnya kan banyak. Setiap satu tim kan bawa botol satu, setiap satu. Cuman kan sisanya masih bisa kita pakai. Itu berarti kan 800 dosis. Berarti kan sediaan awal di kita tadinya adalah 1.000 ditambah 600 ditambah 800. 2.400 dosis sudah dipakai yang 338 dosis. Berarti Kemarin. masih, berarti masih Masih sisa ada 2.000-an lah. Saya Yang kira ini 40 cukup. dikurangi 388. Terus aja situ. Ini masih cukup untuk yang kelurahan Serut dulu. Karena 2488 tadi, itu saja kan mesti tidak 100% semua bisa kita vaksin. Dikurangi 388. Itu nggih, Bu. Terus ini Nggih. lokasinya ditambahin Lengkong. Itu dulu 6 dusun itu Lengkong, dulu iya. yang sebagai, karena sebetulnya kami mengambil ring lokasi zona merahnya itu dusun Kayoman itu zona merah, yang berbatasan dengan Kayoman itu Wangun dan Serut itu yang zona kuning, di luarnya itu baru zona hijau. Kalau skop ringnya zona itu desa, berarti kan nanti Terbah sama Padok masuk juga. Cuman kan kita harus mengingat situasi kondisi, baik itu SDM, kemudian juga tenaga, dan juga waktu, Dok. Paling tidak yang ada di dekatnya dulu yang kita tangani seperti itu. Jadi untuk besok yang ini, kita nangani yang sisanya dari Kelurahan Serut. Ada masih 5 dusun yang ada di Kelurahan Serut. Nah, dan kemudian untuk jumlah SDM, ini kita kalau semua SDM kita kerahkan ke lokasi, itu
itu memang benar ada dokter hewan 20 itu termasuk saya yang ada di dinas itu masuk di situ 20. Kemudian paramedik veterinernya ada 14. Kemudian paramedik reproduksinya 47, total itu 81. Nah, kalau paramedik reproduksi kan petugas inseminator dan lain-lain yang ada di puskesmas, ya. Seperti itu. Nah, tadi dihitung-hitung kalau dengan jumlah tenaga sekian, maka 81 orang tadi dengan target termasuk desa yang terbah maupun desa yang patok. Terbah sama patok Ngororo, yang patok itu Ngororo, terbah, kemudian yang Serut itu juga dengan Sampang, maka diperlukan 81 orang itu bisa 30 ekor per harinya. Itu tidak ansih perhitungannya seperti itu, dokter, karena untuk vaksin antraks ini kita harus melihat yang boleh menjadi injektor itu orang-orang tertentu. Jadi yang paramedik repro itu otomatis handling atau pencatat. Iya, Bu. Berarti Dan untuk yang injektornya dokter hewan atau paramedik yang sudah dianggap mampu, karena dulu di kita pernah ada dilatih juga di Balai Besar Veteriner yang berani menginjeksi vaksin antraks ini yang tertentu. Kalau yang baru-baru belum diperbolehkan oleh kami untuk sementara kali kalau ada karena lebih berisiko, ya. Kita pernah mengalami vaksinasi yang dikeroyok-keroyokan, akhirnya KIPI-nya itu sangat tinggi. Tetapi kalau hanya tertentu, terbatas, tidak banyak orang, tidak tergesa-gesa, jumlah KIPI yang terjadi bisa kita tekan. Karena KIPI-nya yang antraks ini ODIM, ada shock anafilaksis, kemudian bengkak itu kalau tidak segera dilaporkan ya akhirnya mati. Nanti kalau mati kita juga yang dikomplain oleh masyarakat, pertama kita harus mengganti rugi, yang kedua tingkat kepercayaan masyarakat itu yang jatuh dan akhirnya di periode vaksin berikutnya susah untuk dilaksanakan vaksinasi, mereka tidak percaya lagi pada kita. Itu, Dok. Seperti itu mungkin rencana yang dari Gunung Kidul. Terima kasih, dokter. Waktu saya Oke, kembali. berarti mau petugasnya Bu, pinten Bu wow Gunung Kidul? Yang ini, yang Serut saja. Yang Oke, Serut. maksudnya yang selama 3 hari yang kita kerahkan itu berapa petugas? Itu berarti kan 2488 dikurangi 3 Boten, petugasnya nih, Bu. petugasnya. Oke. Petugasnya nanti kita bagi, Dok. Itu nanti kita ikut sertakan. Jadi kita atur karena juga puasa, kita mungkin tidak bisa seperti kalau hari-hari biasa, Nje. Misalnya 3 hari ya, berarti kan kita harus selang-seling, tidak full orang kayak gitu. Tapi nanti kita akomodir semua bisa maksimal. Dan Medan juga sangat pengaruh karena kita tidak bisa misalnya sehari 100 ekor karena Medan yang ada di wilayah Serut ini tidak bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Jadi kawan-kawan jalan kaki. Ada ya sebagian yang ada di dataran, tetapi ada juga yang di tebing-tebing lereng-lereng yang mereka harus jalan satu-satu gitu, dokter. Nanti kita, tapi per timnya ya antara 3 sampai 4. 3 sampai 4 orang. 4. Berarti estimasinya 4 kali 9 ya? Kalau nanti kita terpaksanya memang harus secepatnya, itu tim semua diarahkan ke sana begitu. Cuman nanti kita lihat jumlah populasinya per dusun, kita hitung dulu. Kan itu ada, kalau yang kemarin 2 hari sudah berjalan, itu kan dusun Kayoman dulu dengan jumlah sekian, itu turun 8 tim. Kemudian yang kemarin dusun Wangon itu jumlah populasi sekian, dari Kepala PT Puskesmas Ngelipar menurunkan 9 tim seperti itu. Terus minta bantuan dari mana-mana seperti itu. Ya paling tidak 8 sampai 10 tim satu harinya. Nanti turun 8 sampai 10 tim satu orang, satu tim berarti 4 3 sampai 4 orang, maksimal 4 orang lah. Maksimal di kita 4 orang. Berarti sekitar 40-an nggih, Bu, nggih. Iya. 10 orang nggih. Untuk 3 hari ini nggih, untuk 3 hari ke depan nggih. Untuk 3 hari ke depan per harinya 10 tim gitu aja. Oh, per harinya 10 tim. Nah, kemudian
Targetnya wow pinten, Bu? Targetnya berarti 2488. 2488 dikurangi yang sudah Oh, terlaksana yang dosis ya. 38 Oh, NJ. Berarti itu jumlahnya 2100-an. 2100 2100 dosis. ya. Ya, Buatan ditambah, Bu. nanti kalau beda desa kan melompatkan kita. Jadi kelurahan Serot dulu ini saja, hemat saya loh, NJ, 3 hari ini. Nggih, Ataukah nggih. teman-teman bisa melompat karena untuk ke desa yang Sampang sama itu kalau hanya satu dusun mending yang ini selesai dulu dalam 3 hari. 3 hari itu saja belum tentu Oh, selesai. heeh. Nggih. Nggih. Nyun sewu, Bu. Ini kan enten 40 petugas nggih. Wau kan Ya, enten Gunung Kidul niku enten 81 petugas. Nah, ya, niku itu misal sekabupaten. Kalau 81 itu jumlah tenaga kerja termasuk Bu Retno dihitung itu 81. Jadi jumlah existing petugas yang bisa dipakai. oh, jumlah Nah, kita petugas mau yang bisa ngedur make itu 3 hari berturut-turut, ataukah diselang-seling, atau bagaimana kan? Kalau targetnya itu nanti kita hitung per wilayahnya itu berapa populasi. Kalau Heeh, memang harus heeh. ternyata selesainya harus mengerahkan 80 orang petugas itu seluruhnya turun, ya kita turunkan. Nggih, Itu kita berarti harap sih. mengakomodir dari semua puskeswan. Nggih, nggih, kita harap sih kalau bisa sih semua petugas ya yang apa sih yang dikerahkan karena kan ini judulnya aja percepatan vaksinasi karena untuk Ya, kita dengan menghimbau resiko untuk tadi, dokter. Saya pernah matur Oke, kalau banyak orang dari puskesmas yang jauh-jauh ikut, akhirnya iya ya. cepet-cepet, tapi akhirnya KIP-nya nanti muncul. Nggih, 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 heeh. Karena kan kita ngejar ini juga sih Bu, ngejar apa buat hari raya besok sih Bu. Jadi, heeh. Iya. Oke. Bang, Mbak Yuli gimana Mbak Yuli? Pak Wicak? Mungkin ada tambahan kalau dari provinsi ya? Ada dari provinsi eh provinsi DIY? Oh, ya. Mbak Yuli Hah? nambahin sedikit. Hah? Hah? Mau bertanya aja. Hah? Ke izin ya Bu Retno mau bertanya. Ini yang kaitannya dengan tadi kan targetnya ada 5 dusun ya rencananya ya Iya, di hari ini. Lima. Nah itu kalau untuk populasinya Bu, apa ini kan memang populasi. kita sementara kita targetkan itu dengan stok vaksin yang ada. Tapi Iya. kalau misalnya kita merujuk pada eh, yang seharusnya, ini kan sebenarnya harusnya mengikuti populasi ya. Misalnya dari populasi Ini di, populasi Serot kan 2488 itu toh. Kalau di tabel, Nah, oh ya di ini saya tabel memastikan aja. Tetap. J. Nah itu Jadi sudah sesuai populasi nih Bu. Serot itu 2488. Iya. Di mana itu terdiri dari 7 dusun yang ada di sana, di mana 2 dusun Kayoman dan Wangon sudah divaksin 2 hari ini, Senin Selasa. Berarti sudah cukup gitu Ibu untuk yang serut ngoten. Ya, untuk Serot insya Allah masih cukup ini. Karena kami masih punya, kan dari sisa 2488 dikurangi 338 ekor. Ini bukan populasi lebak, ini yang divaksin loh. Ini populasi 2 dusun. Ini loh total. Ini kan total. Ini ketemunya total, ini total populasi. Yang divaksin itu kan, ini kan 338 kan yang divaksin. Divaksin. Ya, yang nggak divaksin kan sebenarnya juga dihitung karena Ya, kurangi ya populasi. makanya kan masih cukup. Iya. Karena dari sisa 2.100 ekor yang masih di sana di 5 dusun belum divaksin, itu pun belum tentu semua bisa kita vaksin 100% karena kondisi bisa bunting, bisa habis IB, bisa umurnya yang belum masuk. Jadi sediaan vaksin kami yang 2.400 dosis kemarin dikurangi 338 yang sudah dipakai 2 hari itu kan masih bisa mencukupi 2.100 vaksinnya. Begitu. Iya, Bu. Bisa dipahami? Iya, sakit Ibu. Ya, Kalau siap. untuk Sleman sama nggih Kita tanya. Pak
Pak siapa tadi ya? Pak Nanang Pak Nanang. Maaf sama nih. Bu Heti ya. Iya. Karena memang dari kami tuh awalnya konsepnya karena kita belum memastikan populasinya, sehingga kita dari stok vaksin yang ada gitu. Nah, kalau untuk Slemannya apakah sudah sesuai ya? Jadi artinya kalau maksud saya kalau memang sebenarnya populasinya lebih banyak, saya sepakat juga dengan yang Bu Retno tadi. Jadi kita sasar di lokasi atau dusun yang prioritas utama gitu, yang zona merah dan zona kuning. Halo Mbak Yuli. Ya. Hah? Halo Pak. Jadi saya kira untuk yang Tadi di Gunung Kidul dua. juga sama yang di Gunung Kidul tadi, karena di wilayah Gayam Harjo itu terdiri dari 8 dusun. Kemudian untuk yang kemarin sudah kita laksanakan vaksinasi itu di dusun Nawung, kemudian sebagian Kalinongko Kidul dan Kalinongko Lor. Kemudian untuk rencana tanggal 3 sampai tanggal 5 itu nanti di dusun Gayam, Jali, Jontro, Lemabang, dan sebagian nanti yang kemarin berdekatan dengan ring 1 di Kalinongko Kidul dan maaf di zona merah yang Kalinongko Kidul, Kalinongko yang kemarin sudah kita obati, karena secara zonasi begitu, kalau kita hanya melihat peta itu kalau dipastikan di lokasinya itu ada satu wilayah yang kemarin sudah kita vaksin di Kalinongko Kidul, karena memang dari letak wilayahnya itu dia cukup jauh dan dibatasi oleh bukit, sehingga kemarin pada tanggal 19 kita lakukan vaksinasi. Jadi target kami untuk yang tanggal 3 sampai 5 itu tetap nanti di dusun Gayam Harjo. Nyun sewu Bapak mau dusun Gayam Harjo. Pundi malih mau Bapak. Halo Pak Nanang. Dusun Gayam Harjo pundi malih Pak mau? Desa Gayam Harjo, Bu, maksud Kalurahan Gayam Harjo maksud kami. Oh. Dusunnya pundi-pundi niku Pak? Ya itu tadi Bu, ada Gayam, Jali, Jontro, Lemabang, Kalinongko Lor dan Kalinongko Kidul. Yeah. Ada lagi yang masih berpesan? Yeah. Kurang banyak? Boleh. Kurang banyak boleh. Niku populasine wow kan tadi kan populasi yang di Gayam Harjo kan 2.218 Pak. Berarti nanti nggak sempat kalau nanti vaksinnya kan tinggal 1.300 ya. Mau ditambah lagi nggak? Mungkin sementara itu dulu. Mungkin dulu ya. Jadi saya kira ini Bu untuk yang Sleman ya, karena yang pertama ya tadi kami sampaikan ini kita di bulan puasa tidak bisa memaksa teman-teman untuk semaksimal mungkin gitu. Nanti kita juga bermasalah dengan SDM kita. Kemudian yang kedua juga hampir sama ya di Gunung Kidul. Nanti kita juga sambil jalan itu nanti di anamnesa kan kita cermati ternak yang bisa divaksin yang mana, yang tidak direkomendasikan untuk divaksin yang mana. Tapi yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin nanti pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 itu kita laksanakan untuk di wilayah di Kalurahan Gayam Harjo.
Oh, Satu lagi Pak, mau tanya untuk yang SDM-nya, tadi kan 58 ya. Itu rinciannya seperti apa ya Pak? Misalnya dokter hewannya berapa, tenaga paramediknya berapa, seperti itu Pak. Seperti itu. Ada lagi? Kalau Jadi kemarin apakah juga sesuai data kami ini? sampaikan, guys, sekilas tadi kami ngelihat di PowerPoint yang sudah disampaikan sama Dok Eli, Ji. Ini jawaban tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi mana ya tadi SDM? kita minta Yang SDM. untuk bisa membaca. Bentar. Ini ya, nih yang Sleman ya. Iya, kalau di sini kan kita Jadi itu tanggal 55 nih Pak. ada tambahan Lebih ini nanti di penerapan. di paramedik. Kami masukkan di paramedik repro nanti. Yang 3 tadi kan 58, ini 55. Berarti nanti ada tambahan 3. Berarti 6 nggih, Ya. Pak. Ya. Kalau satu timnya 4 orang itu nggak bisa Pak. Maksudnya tadi sih di Gunung Kidul kan paling nggak tim itu kan 4 orang ya. 3 sampai Jadi 4. kami ini pengalaman yang kemarin, Dok. Jadi sejak kami melaksanakan vaksinasi PMK, kemudian vaksinasi LSD, kemudian vaksinasi yang kemarin sudah kita laksanakan, itu karena berbagi tugas, tidak nyambi-nyambi begitu, itu akhirnya di Sleman kami biasanya seperti itu. Kemudian ada satu hal lagi ya mungkin yang perlu jadi perhatian ya, karena pada sebagian ternak sapi kita itu yang sudah di AirTag itu kebanyakan AirTag-nya itu sudah sudah lepas begitu. Jadi harus untuk identifikasi untuk recordernya itu nanti butuh tenaga tersendiri ya, yang bisa menyelesaikan untuk data peternak yang kita lakukan vaksinasi pada hari itu. Nyun sewu Bapak, ini kan tadi kan Bapak ngendikon Desa Gayam Harjo kan memang populasinya ada banyak ya, tapi kan nanti pada aplikasinya di lapangan kan nanti misalnya ada yang bunting, ada yang belum cukup umur. Niku enten boten maksudnya untuk Sleman dan Gunung Kidul sih ya. Sasaran daerah lain. Kalau misalnya nih kan target kita nih kan segini nih, ternyata nanti di lapangan nanti ada yang bunting, ada yang misalnya umurnya nggak mencukupi untuk divaksin. Ada nggak alternatif daerah lain untuk memenuhi target yang kita sepakatin hari ini? Jadi tadi saya sudah sampaikan karena pada pelaksanaan kita kemarin yang tanggal 19 itu juga menyasar sapi dan juga di kambing domba. Jadi nanti tetap kita fokus di Gayam Harjo. Nanti kalau toh nanti kita ada lebih atau mungkin ada di situ ada kelompok kambing domba yang yang perlu kita vaksin ya kita vaksin di lokasi tersebut yang intinya di Gayam Harjo. Oh, berarti tetap lokasinya tetap di Gayam Harjo nggih Pak, boten enten alternatif. Kalau misalnya tidak tercapainya target boten enten alternatif daerah lain niku boten enten nggih? Ya, insya Allah nanti bisa tercapai, tetapi setelah ini nanti untuk 3 hari kan kita juga tidak berhenti karena kita juga masih punya kewajiban nanti untuk menggarap beberapa desa yang mengelilingi Gayam Harjo. Jadi nanti ada Bukir Harjo juga, kemudian Sambirejo dan juga Sumber Harjo. Niku teng Desa Gayam Harjo niku. Apapun di Pak. Enggak, ini sudah berganti Bukir Harjo ya. desa. Ganti desa ya, Bukir Harjo. Ya. Sama Pembersihannya bagi 2 kali itu pembersihan kering doang atau basah? sama pundi Pak niku mau? Gimana? Desa Bukir Harjo sama desa mana Bukir Pak? Harjo, Sambirejo sama Sumber Harjo.
Sumber Harjo nggih. Kalau yang biasa 2 kali. Ini alternatif ini ya, alternatif daerah lain, alternatif daerahnya ya. Oke. Daerah alternatif. Oke, ya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi Suara nih, kurang lo hilang. kenapa mereka melakukan Kalau Nyun Sewu, kalau Gunung Kidul Bu Retno enten alternatif daerah. Iya, Oh, ada dong. Jadi alternatif daerah semisal, tapi mungkin waktunya mudah-mudahan ya bisa nih masuk di sini. Jadi yang terdekat itu wilayah Kelurahan Terbah, Kelurahan Terbah. wilayah Itu Kelurahan oh, Sampang. wilayah Kelurahan Terbah. Oh, Kelurahan Terbah. Sampang Sampang. nggih, Bu. Iya, Terbah. iya. Nanti dusunnya kita sambil cek yang terdekat di sana, yang paling berisiko berdekatan dengan Kayoman yang mana. Ya, sedikit menambahkan Mbak Eli. Iya, Mbak. Iya, Bu Retno dan Pak Nanang dan Bapak Ibu sekalian, ini kan rencana kegiatan percepatan vaksinasi ini dan KIE ya, akan ada support transport nanti insya Allah dari AISP. Makanya kenapa di sini kita juga mengharapkan gitu capaian atau target vaksinasi kita ini bisa tercapai gitu. Salah satunya tadi ya apa namanya ada bantuan gitu, ada bantuan ini yang harapan kita itu akan menyemangati gitu ya istilahnya menyemangati petugas kita untuk melakukan vaksinasi. Memang target utamanya adalah vaksinasi, tapi di sana juga kita selipkan program untuk KIE ke masyarakat. Itu yang pertama. Sehingga nanti harapannya ini Bapak Ibu apa yang sudah kita tulis di sini yang menjadi target minimal kita ini bisa tercapai dalam 3 hari itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita mengharapkan tentunya sesuai dengan SDM yang ada ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Retno, tidak semua petugas gitu bisa melakukan vaksinasi gitu ya, injek vaksin gitu karena ini kaitannya dengan vaksin antrak itu. Nah, ini yang juga mohon dijadikan pertimbangan semaksimal mungkin petugas yang bisa melakukan vaksinasi inilah yang nanti dikerahkan. Itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi harapannya 3 hari ini bisa terpenuhi dengan jumlah SDM yang ada, terutama untuk tentunya diutamakan untuk petugas yang bisa melakukan vaksinasi. Mungkin itu sih tambahannya Mbak Eli untuk Sleman dan Gunung Kidul. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mbak Yuli. Kalau mungkin dari Provinsi DIY enten ada ini, ada tanggapan mengenai ini? Provinsi DIY? Atau mungkin dari BPV Atas mungkin yang dari lab, Mas Didi, Pak Endra. Baik, terima kasih Mbak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Ya, kedengaran Pak. Ya, terima kasih Bu Eli. Bapak Ibu semua, kalau kita melihat apa yang sudah kita rapatkan kok tanggal 13 Maret 2024 kemarin di provinsi, kemarin salah satu rekomendasinya adalah Masih kelompok 3 kan? masing-masing kabupaten itu menetapkan zona pengendalian ya. Jadi dari zona pengobatan dan vaksinasi serta desinfeksi yang ditujukan oleh BFV kepada kepala dinas. Yang memang ada sedikit perbedaan waktu itu pendekatannya di mana sebenarnya pada awalnya sudah memberikan masukan berbasis desa itu yang paling aman karena kita tidak tahu seluas mana spora itu berjalan ya.
Kemarin ini kan saya sampaikan zona-zona tersebut bisa bertambah luas tergantung dari satu ada tidaknya penambahan kasus, kemudian faktor risiko peredaran peredaran ternak dan produknya, dan itu memang harus dimonitor terus-menerus. Sehingga yang namanya zona ini lama-lama bisa meluas tergantung dari perkembangan kasus yang ada. Namun di sisi lain kita harus cepat-cepat melakukan zonasi ini karena eh, supaya tidak meluas juga kita tetap menetapkan zonasi. Nah kemarin eh, pendekatannya agak berbeda di Gunung Kidul kemarin berbasis dusun, kemudian di Sleman berbasis eh, apa berbasis radius meter ya atau kilometer. Nah, kemarin akhirnya eh, ada arahan dari pusat ini, dan saya sebenarnya sepakat dengan ini ya, yaitu berbasis desa. Ya. Cuma memang kemarin disampaikan kepada tim BPVET, Bapak dan tim BPVET disampaikan informasi dari dinas, itu terkendala satu masalah SDM, kemudian waktu dan tenaga yang dilaksanakan harus di bulan puasa itu. Akhirnya kemarin kita prioritaskan, yaitu kita melakukan pengobatan di daerah eh, dusun yang tertular, yaitu dusun Kayoman dan dusun Kalinongko Kidul, sambil tetap melihat terus potensi adanya sebaran ternak dari dua dusun tertular ini. Nah, di sisi lain memang kalau kita melihat pendekatan zonasi dari antrak ataupun pengendaliannya, seharusnya bisa beriringan ya. Di daerah yang merah ini sebenarnya kalau kita lihat pedoman di daerah merah itu harus dilakukan pengobatan dulu ya, baru dilaksanakan vaksinasi. Nah, artinya apa? Ketika kita menetapkan itu zona merahnya adalah kayak Harjo maupun Serut, maka semua ternak di situ harus diobati dulu kalau kita lihat di pedoman itu. Sedangkan yang divaksinasi adalah daerah-daerah lainnya. Kalau kita melihat itu ya, lihat pedoman, kembali kepada pedoman. Vaksinasi baru bisa dilaksanakan di Gayam Harjo dan Serut itu 14 hari setelah pengobatan terakhir. Nah, tetapi kembali saya berikan masukan kepada Gunung Kidul juga. Kalau kita menunggu vaksinasi tidak cepat-cepat diberikan di sekitar Kayoman, dusun Kayoman, tapi masih desa Serut, itu ada potensi risiko ketika spora itu akhirnya terbawa hujan. Kemarin di Sleman hujan deras ya. Kalau di Gunung Kidul enggak, kemarin kan dari Gunung Kidul. Itu ada potensi risiko juga spora yang tertanam di tanah itu akan mencemari lingkungan lainnya, apalagi kalau misalkan ada banjir. Nah, makanya kemarin saya minta secepatnya di Gunung Kidul maupun mana eh, Gunung Kidul, Klaten dan Sleman, daerah di luar dusun yang merah, dusun yang benar-benar jadi kasus itu divaksinasi aja, tidak harus menunggu diobati dulu. Ya. Karena memang gini, zonasi ini kalau di lapangan itu memang sangat eh, tergantung dari sikonnya. Karena kalau kita lihat zonasinya katakanlah 5 kilo, 10 kilo, kemudian 10 kilo lagi keluar, 10 kilo keluar, itu eh, mungkin tidak bisa dipraktekkan secara keseluruhan di lapangan. Tergantung tadi ya, sumber daya manusia, kemudian waktu, kondisi geografis. Itu yang terjadi juga di Tulungagung ya. Nah, ini juga agak sedikit eh, kompleks juga untuk kasus yang di Harjo ini karena berbatasan di tiga teritori kabupaten yang berbeda. Ya. Seharusnya kita tetap mengikuti Klaten karena Kerten, Katean dan Bandung ini berbatasan juga dengan Harjo. Kalau kita lihat dari sisi yang desa yang paling terdekat dengan eh, kasus itu adalah malah desa Kerten karena posisinya ini kalau kita Bu Eli dan teman-teman itu posisinya adalah kalau Bapak Ibu lihat gaya mobil dan itu kan ada garis pembatasnya itu ya, garis pembatas desa itu ya.
Nah, itu lokasi kasusnya itu persis di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah garis pembatas desa itu. Jadi berbatasan Gayamharjo dan Serut. Jadi kalau kita garis dari atas ke bawah itu di tengah-tengah itu. Laporan yang kita buat nanti ada. Jadi kemarin saya minta dusun-dusun yang belum dilakukan pengobatan, tetapi di situ tidak ada riwayat kontak atau dengan hewan ataupun dengan produk dari dusun tertular, yaitu di mana Kalinongko Kidul dan Payoman, dilakukan vaksinasi aja. Karena pengobatan itu akan selesai 14 hari, begitu nggak ada kekebalan, dia ada spora masuk, bisa kena dia. Nah, itu pertimbangannya. Kalau kita lihat di aturan di desa di Gayamada dan Serut ini nunggu 14 hari dulu baru bisa dilakukan vaksinasi. Tetapi di Sleman itu sudah melakukan lebih awal vaksinasinya karena daerah tertularnya lokasi tertular ada 3 di Dusun Pengnongko. Eh, Gunung Kidul awalnya mau menyelesaikan semua pengobatan dulu di dusun-dusun sekitarnya ya. Tapi saya sarankan divaksin aja kalau dia satu eh, hewannya sehat, dipastikan hewannya sehat, ya tidak ada demam, tidak ada fever, tidak ada kendala-kendala fisiologis maupun reproduksi yang menghalangi. Fisiologis itu contohnya eh, ada permasalahan di penyakit ya, misalnya nggak bisa. Kemudian reproduksi kalau misalkan penting dan menyusui memang tidak bisa. Hewannya sehat dan tidak ada kaitan epidemiologis, akhirnya yang mau divaksin tersebut dia tidak pernah kontak atau datang di lokasi yang tertular ataupun ada riwayat eh, jagal yang pernah lalu lalang di daerah tertular ke lokasi yang mau divaksin. Itu divaksin aja kalau hewannya sehat. Itu yang saya sampaikan ke teman-teman Gunung Kidul, dan alhamdulillah Sleman malah sudah mulai duluan vaksinasi pada tanggal 13 kalau saya. Begitu vaksin datang dari Puspesma, hari itu juga nggak usah Pak Nanang ya, itu sudah melakukan vaksinasi. Pas Pak Dirjen dan Bu Direktur itu datang ke Sleman, itu tim Sleman sudah melakukan vaksinasi. Nah, itu saran saya kemarin. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan, dimulai dilakukan lebih awal. Kalau kita hitung pengobatan dilaksanakan katakanlah seminggu setelah kasus terakhir, yaitu tanggal 7 tambah 7 14. Jadi 14 Maret itu kalau kita hitung itu akhir pengobatan, berarti seharusnya baru bisa divaksin itu tanggal 27 28 ini. Tapi kalau kita tetapkan minggu depannya yaitu tanggal 3 sampai 5 ya, itu sebagai vaksinasi serentak sampai itu sudah cukup waktu baik itu di desa tertular, nah di dusun tertular Kalinongko Kidul maupun Kayeman untuk dilakukan vaksinasi karena sudah lebih dari 14 hari. Nah, saran saya tetap vaksin, kebutuhan vaksin untuk desa yang terancam yang merah kuning-kuning ini tetap dipenuhi ya. Mbak Eli, Pak Wicak, dan Mbak Yuli ya. Kemarin saya ditelepon Mbak Eli, kalau melakukan vaksinasi serentak, vaksinnya ada nggak gitu. Karena saya cek kemungkinan vaksin yang tersisa di Gunung Kidul itu habis untuk Serut ya. Betul ya? Mungkin habis untuk Serut aja itu. Oke, Pak. Nah, kemudian yang vaksin yang di mana? Sleman itu juga habis untuk Gayam Harja. Kita paling belum sempat memvaksinasi daerah apa yang kuning ini. Padahal kalau lihat teori dan pedoman, ketika di daerah merah melakukan pengobatan, di daerah kuning kita melakukan vaksinasi. Tapi itu sekali lagi terkendala dengan eh, tenaga yang ada. Apakah kita mau menghentikan dulu penyebaran eh, bakteri ini di daerah tertular? Ketika kita sudah padamkan, kita memadamkan semak-semak kemungkinan spora yang berada di sekitar desa tertular. Ya. Jadi saran saya, ini baru saran saya. Jadi kita selesaikan dulu di daerah merah ini, ya. Saya nggak tahu ini bisa berapa hari. Kemudian di daerah yang merah-merah ini, begitu selesai kita vaksinasi. Kalau tenaganya cukup, memang dua-duanya bekerja. Memang seharusnya vaksinasi itu di daerah luar dulu, kemudian ke daerah tengah itu idealnya ya. Jadi idealnya
Terbah, Ngoro, Bukirajo, Sumberjo, Sambirejo, Sampang, dan seterusnya itu kita vaksinasi dulu ini. Kita vaksinasi dulu supaya tidak terjadi permasalahan atau kasus yang meluas di desa sekitarnya. Tetapi kalau kita melihat kasus di Gunung Kidul itu lebih banyak ya, contoh kasus yang paling kita bisa pelajari adalah kasus di Gombang Ponjong dan di Hargosari. Mana Gedang Sari? Gedang Sari satunya Hargomulyo, Hargomulyo. Hargomulyo Gedang Sari. Ya. Ya, Itu di luar zona kuning yang kena. Karena kasus yang pertama itu adalah di mana? Di Gombang Ponjong, Desa Gombang Ponjong. Tetapi yang kena adalah yang kena berikutnya dalam waktu hitungan hari itu melompati desa-desa sekitar Gombang, yaitu di Desa Hargomulyo, Mbak ya, ya, Kecamatan Gedang. Gedang Sari. Jauh itu, Dok. Ternyata yang membawa itu bukan spora yang terbawa oleh banjir ataupun, tapi yang membawa itu adalah bakul atau jagal. Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu semua, ketika kita menghadapi situasi yang agak kompleks itu, kadang-kadang ketika kita sudah melakukan vaksinasi di daerah kuning ini, ya Allah, jangan sampai tadi kasus bisa terjadi di daerah lainnya misalkan. Itu bukti di tahun 2022. Nanti bisa ditanyakan Bu siapa Bu Retno, gitu Bu Retno ya. Iya, Dok. Iya, itu kenyataan seperti itu. Tapi memang betul kita tetap harus melindungi daerah kuning ini. Ini daerah yang harus kita lindungi juga. Memang idealnya ketika sumber daya ada di daerah merah ini kita lakukan pengobatan, sedangkan di daerah kuning ini kita lakukan vaksinasi. Jadi memang seharusnya vaksinasi itu dari daerah yang tidak kasus kemudian masuk ke daerah yang kasus. Nah, saran saya tadi sebaiknya memang vaksin tetap dipenuhi Mbak Eli, Mbak Yuli untuk daerah kuning ini karena curah hujan masih cukup tinggi. Kalau terjadi di daerah kuning ini kasus lagi, kemungkinan besar karena spora ataupun memang ada entah porak di daerah ini yang masih terjadi, kemudian dia dibagi ke tetangga desanya. Nah, makanya memang harus cepat divaksinasi di daerah kuning ini. Nah, tinggal nanti waktunya mungkin teman-teman juga memperhatikan di bulan puasa ini mungkin kendala itu ya, kendala yang mungkin dihadapi di lapangan memang seperti itu. Eh, jadi apa yang disampaikan Ibu Retno sama Pak Anang tadi mungkin menjadi bahan pemikiran pusat dan kami juga di lab itu. Kalau kita serbu semua di merah ini, bagaimana dengan yang di kuning ini? Ini yang apa cukup menjadi perhatian juga. Ya. Idealnya memang kalau kita setelah melakukan vaksinasi yang di merah ini, di kuning ini tetap dilanjutkan tapi beda hari ya, karena kemudian juga semua alat-alat yang kita pakai untuk vaksinasi itu itu ataupun orang yang memvaksinasi khususnya di daerah terjadi kematian ternak itu orangnya khusus ya. Karena kan belum di Semen kan itu yang di daerah mana? Di Sleman maupun di Belum, belum, ya Dok. Belum. di tempatnya Di Pak Kayoman, Suratman, kemudian Kayoman. Pak Wagiman, Pak Warno yang Iya. positif-positif itu kan belum di Semen. Nah, itu seharusnya yang memvaksin nanti di hewan udah nggak ada ya, sorry. Jadi kita nggak perlu vaksinasi di sana. Udah Ya nggak kalau ada yang misalkan vaksin. kalau nggak salah di Pak Suratman masih ada itu, masih ada satu kambing. Itu yang memvaksin jangan sampai dia melakukan vaksinasi ke tempat lain lagi karena saya khawatir ada spora di situ. Jadi dia cukup satu kali vaksin di situ udah selesai, kemudian bersihin semua, dekontaminasi semua APD yang dipakai di, di apa ditanggalkan, dibakar, misalkan yang disposable, kemudian sepatu bootnya langsung di dekontaminasi, dicelup dengan formalin ataupun natrium hidroklorat. Jadi itu agak hati-hati karena kita tadi di perjalanan kita dari dalam keluar nih ceritanya karena keterbatasan apa
tenaga. Idealnya kan kalau vaksinasi dari luar ke dalam, itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga, khususnya dari sisi biorisk ya, biosecurity-nya nanti. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan dibutuhkan, kita dari Wates bisa eh, membantu ya bergerak di 3 hari tersebut. Satu tim ke Pak Didik mungkin ada di sini ya. Untuk pembiayaan tidak perlu dari AISP, jadi dari kami sendiri, nanti dari dana taktis OI, kami nanti satu tim ke Gunung Kidul, satu tim ke Sleman ya, membantu di lapangan ya. Tapi mungkin ya tidak bisa sampai malam-malam ya, karena tim kami kan juga tinggalnya ada yang di Kulon Progo ya, butuh waktu juga untuk takjilan dengan keluarganya. Begitu Pak Didik ya, bisa Pak Didik ya. Oh, Pak Didik lagi sibuk. Ya Pak, siap. Ya nanti kita bantu tim tim apa tim Gunung Kidul dan tim Sleman masing-masing satu tim. Satu timnya ada 4 orang begitu nanti. Nah, nanti tapi tetap aja nanti mungkin seperti kita lakukan vaksinasi PMK kemarin, tim kita tuh dibagi menjadi dimasukkan ke tim mana itu monggo nanti. Terserah dinas. Makatan Pak Wicak, Bu Eli sama Bu Yuni. Matur suwun, Pak. Biasanya sapi yang mati. Jadi nanti tetap ada ya jatah vaksin untuk daerah kuning ini Mbak Eli, Mbak Yuni. Enten. Ini kan kita fokus dulu ke 3 hari ini, Pak. Yang 3 hari ke depan itu, karena kita kan ngejar 3 sebelum hari di minggu depan ya, Lebaran. bukan ke depan. Kalau ke depan kan berarti besok. 3 hari minggu depan. Terus ini lagi Mbak Eli, tabelnya tadi kelihatannya ada yang salah deh tabel tadi. Target. Bawahnya lagi. Ya ada target. Terus bawah lagi. Yang ada berapa hari tadi? Bawahnya lagi. Nah ini 1 hari apa 3 hari ini? Atasnya. Slide 10. Oh, Nah, ini 3 hari. Apa 3 hari ini? 3 hari. Ini tadi kan ini 3 Pak. hari. Ya. Estimasinya tadi kan ini. Soalnya kalau 2.100 1 hari itu seperti PMK itu pun baru di Gunung Kidul atau di Bantul ya bisa 2.100 1 hari. Siapa? Sampun itu dari saya. Mungkin dari teman-teman BWFAT ada lagi yang disampaikan? Mas Didi mungkin? Siap perintah saja Bu Eli. Mbak Eli menambahkan sedikit. Mbak Yuni. Terima kasih Pak Indra untuk masukannya. Ya, sebenarnya sejalan dengan kami Pak. Memang kita harapannya bisa menyasar ke tadi yang zona merah dan zona kuning dengan basis desa gitu. Tapi memang kembali lagi mempertimbangkan SDM dan kemampuan di daerah ya untuk menyelesaikan ini. Nah, kaitannya dengan vaksin, kita belum menghitung secara kalkulatif ya untuk kebutuhan vaksinnya, karena di sini sebenarnya kita juga menanyakan populasinya ada berapa gitu ya, sehingga kita bisa menghitung jumlah vaksin yang dibutuhkan dan apakah di pusat itu kita bisa menyediakan untuk kebutuhan secara ideal di zona target vaksin yang kita tentukan tadi Pak Hendra. Nah, tentunya kan basisnya dari populasi begitu. Nah, kita sebenarnya membutuhkan data tepatnya atau apakah data yang sudah kita sajikan di sini sudah sesuai begitu untuk menghitung jumlah keseluruhan vaksin. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk vaksin saat ini memang sempat kemarin saya tanyakan juga ke Mas Arief Hukmi gitu ya yang menangani patologistik vaksin di pusat itu mungkin untuk saat ini kita bisa menyediakan itu sekitar 5.000 gitu. Tapi saya juga belum konfirmasi lagi apakah 5.000 dosis itu bisa untuk semua di DIY gitu. Itu yang pertama. Tapi tentunya nanti kalau memang kita punya hitungan yang pas gitu ya, kita usahakan untuk bisa mencari sumber
anggaran juga karena sekarang ini APBN kita masih terbatas juga, Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian. Kita belum tahu apakah nanti akan ada alokasi yang lebih banyak untuk antrak ini gitu ya. Tapi memang sedang kita usahakan karena menjadi selain yang saya dengar menjadi fokus juga secara nasional untuk penanganan antrak ini gitu, khususnya di DIY. Mungkin itu sih, dan satu lagi memang karena sekarang juga mempertimbangkan situasi kita sedang di bulan Ramadan ya, dan mungkin petugas juga tentunya tidak bisa semaksimal seperti di bulan-bulan lainnya gitu, sehingga itu menjadi pertimbangan juga setidaknya untuk bulan ini ada vaksinasi di daerah tadi yang merah tadi, kita utamakan di daerah merah. Nah, untuk yang kuning nanti kita akan bicarakan lagi mungkin setelah Lebaran. Nah, di sini juga ini nanti bisa minta ini ya penjelasan juga dari IASP, karena saya dengar juga ada rencana untuk ada pertemuan koordinasi untuk antrak ini di DIY gitu. Nah, kalau jika memungkinkan nanti di pertemuan itu mungkin kita juga bisa menyusun rencana kerja ke depan untuk penanganan antrak ini di DIY dan mungkin di daerah tadi sekitarnya ya, tadi Pak Indra sempat sampaikan juga untuk wilayah yang terancam yaitu di daerah Jawa Tengah nih, di Klaten begitu. Mungkin itu sih Pak Indra yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Eli. Saya kembalikan ke Mbak Eli. Ya, matur suwun Mbak Yuli. Mungkin ada tanggapan dari Mbak Dara atau Pak Joko untuk agenda kita minggu depan. Ya, terima kasih Mbak Eli. Mohon izin. Jadi kalau dari kami sih udah paham ya Mbak. Nanti kita lebih detailnya kita bisa bicarakan di balik layar. Dan mungkin tanggal 2 nanti kita bisa juga diskusi lagi pada saat kita sampai di sana. Itu saja, terima kasih semua. Dan kami juga di sini kebetulan teman-teman kami juga hadir, terutama dari provinsial koordinator kami yang ada di Jogja. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya nanti kita bisa berdiskusi bareng dengan teman-teman kita yang ada di provinsi. Terima kasih Mbak Eli. Ya, matur suwun Mbak Dara. Dari Mbak Yuli apa udah cukup atau mungkin ada komentar dari dinas dari provinsi mungkin? Selamat siang Mbak Eli. Pak Agung Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami, yang terhormat Bapak dan Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting ini. Kami memang mengikuti ini dari awal, tapi memang ini informasi baru bagi kami bahwa ternyata ada kegiatan terkait pengendalian antrak yang ternyata juga disupport oleh IASP di sisi vaksinasinya. Karena kalau kami di DIY, IASP mendukung kami, mensupport kami, dan sampai saat ini kami mendapat bantuan terutama terkait materi untuk KIE. Jadi teman-teman di IASP juga bekerjasama dengan di DPKB DIY, terutama di sini mungkin ada Dr. Ika sedang mempersiapkan beberapa beberapa video-video pendek yang akan dipersiapkan untuk KIE, karena kami menyadari bahwa KIE yang kita lakukan selama ini memang dari sisi efektivitasnya memang tidak begitu efektif, terkait karena memang harus banyak yang kami KIE kalau secara manual begitu, secara bertemu muka begitu, kemudian pendanaan terkait waktu, terkait lokasi, sehingga akhirnya kami di DPKB DIY kemarin dibantu dengan IASP dan juga dengan teman-teman dari BPVET dan dari FKUGM, kita membuat beberapa video pendek terkait antrak, pencegahan, pengenalan, dan pengendaliannya. Dan nanti akan kami sebarkan melalui media-media online, baik kami belum, yang jelas dengan WhatsApp atau mungkin bisa dengan media yang lainnya begitu. Kemudian terkait dari vaksinasi yang akan dilakukan pada 3 hari di minggu besok, ini kami kalau melihat memang, kalau melihat dari peta yang tadi yang disampaikan,
dengan basic desa, saya pikir itu sudah cukup bagus, walaupun memang kalau kenyataan di lapangan memang sepertinya ini perlu usaha yang effort yang sangat besar begitu. Karena saya juga pernah mengikuti kegiatan vaksinasi ketika di Gunung Kidul dulu. Kalau kita pakai lokusnya desa itu memang luasan cakupan baik secara wilayah, target populasinya itu memang sangat luas. Dan kami juga menyadari bahwa teman-teman di kabupaten juga kalau dengan lokus seperti itu memang agak berat begitu. Tetapi saya pikir kalau sudah ada target ini, sepertinya ini akan bisa kita lakukan bersama begitu. Kemudian kami dari DIY, kami mungkin bisa mensupport tenaga, tetapi tidak seperti yang disampaikan oleh BBVET Dr. Hendra tadi, mungkin karena BBVET itu sumber daya medik maupun paramediknya cukup banyak, kalau di kami tidak begitu banyak, sehingga mungkin kami hanya akan mengirimkan satu tim, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala Dinas, dan Bapak Kepala Dinas memang sudah memerintahkan kepada kami untuk kita mensupport juga, tidak hanya kita mensupport juga dari segi sumber daya manusianya, karena memang teman-teman di kabupaten itu terbatas juga SDM-nya, walaupun kami juga tidak begitu banyak, tapi kami akan coba untuk support untuk tenaga medik atau paramedik, dan nanti kami akan diskusikan lebih lanjut untuk penjadwalannya di tanggal berapa akan ikut di kabupaten mana begitu. Dan mungkin itu saja dari kami. Kalau ada teman-teman dari DI yang menambahkan, monggo dipersilakan. Matur nuwun Mbak Eli. Ya, matur nuwun Pak. Ya. Nah, mungkin ada teman-teman lain dari Provinsi DI ya, mau menambahkan atau ada tanggapan? Nggak ada? Mungkin saya kembalikan ke Mbak Yuli ya. Mbak Yuli, halo. Jadi Bapak Ibu, agenda kita rencananya berarti minggu depan hari Selasa tanggal 2 April kita akan melakukan scooping dulu. Jadi seperti yang dikatakan sama Mbak Yuli tadi, jadi mungkin kita akan mungkin memetakan dulu untuk rencana ke depannya, memetakan dulu daerah-daerah mana yang jadi sasaran wilayah kita. Terus mungkin juga kita akan menggali kesulitan-kesulitan apa sih yang ada di lapangan terkait vaksinasi ini, apakah ada penolakan, apakah ada KIPI atau yang lain-lainnya. Terus dan mungkin yang tadi yang sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Agung mengenai KIE. Memang untuk merubah apa ya kebiasaan dari peternak itu memang agak susah ya. Kemarin yang kita diskusikan juga dengan Bu Retno memang ya kemarin akan apa ya lebih enaknya kalau ada yang memang apa memantau nggih Bu Retno nggih kemarin tuh nggih untuk di Ada lapangannya seperti pendampingan, ada pendampingan ke masyarakat jangka panjang. Yeah. Jadi ada jangka panjangnya ya Bu Retno ya yang berhubungan dengan KIE karena memang untuk merubah kebiasaan dari peternak itu memang nggak mudah dan butuh waktu yang lama, nggak bisa langsung sehari atau 2 hari langsung berubah. Mungkin nanti kita akan bahas untuk rencana ke depannya dan rencana 3 hari pada minggu depan itu pada tanggal 2 nanti undangan dan agendanya akan kita sampaikan secara resmi dengan bersurat nih. Mungkin itu aja. Mbak Yuli, halo? Pak Ya, Richard? Mbak Yuli mungkin ada tambahan dan sekalian nutup ya Mbak. Kalau misalnya nggak ada tanggapan lagi. Ya. Udah mau ini Mbak, udah mau masak Mbak. Ya, baik. Ya baik Bu Eli, izin Bapak Ibu sekalian, ini tadi Pak Arif Wicaksono ada
rapat di DPR sehingga beliau sudah meninggalkan ruangan dan melimpahkan kepada kami nih, saya dan Mbak Eli dan teman-teman di P3H. Saya pikir semuanya sudah dibahas ya di sini dan sudah disampaikan oleh Mbak Eli juga bahwa nanti minggu depan tanggal 2 tim dari pusat akan datang ke ke Jogja gitu untuk berkoordinasi. Walaupun saat ini kita sudah berkoordinasi awal, nanti kita lakukan pemantapan di tanggal 2 April untuk kegiatan 3 hari ke depan. Nah, di sini juga kita meminta dari provinsi dan nanti dari BB Fakultas ya Pak Indra untuk ikut pendampingan pelaksanaan vaksinasi di lapang begitu dan koordinasi di tanggal 2 tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan semoga nanti rencana kita berjalan dengan lancar dan niatan kita untuk pengendalian antrak ini diijabah gitu ya, keikhlasannya gitu. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu atau teman-teman di IASP yang sudah mensupport kita semua dan nanti juga ada tim IASP yang akan mendampingi kita selama kegiatan. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Matur kasih. suwun Bapak Ibu. Nggih, sampai Ya, Mbak ketemu Eli. minggu depan nggih. Nggih, assalamualaikum.